从我的裆下钻过去。你他妈真是个废物！ Berlokasi di Taiwan, cerita berawal di sebuah tempat karaoke dengan dalam situasi keributan, hingga salah satu orang yang ada di sana pun terkena sasaran oleh sebuah satu botol yang mengarah ke kepalanya, di mana si pemukul baru menyadari bahwa orang tersebut adalah Chen Feng, seorang mantan narapidana yang cukup terkenal dalam skill bela dirinya, dan selalu menjuarai di setiap pertandingan yang diadakan. Sampai akhirnya si pemukul tersebut memohon maaf sekaligus mengambil kesempatan untuk minta berfoto bareng. Chen Feng, 你以前是拳王呢。Berpindah ke tempat lain, kita akan diperlihatkan dengan seorang pembisnis yang bernama Ali, sedang mendatangi seorang bos mafia yang lagi mengembangkan sebuah proyek pembangunan. Demikian Ali, sebagai salah satu investor terbesarnya pun bermaksud mengalihkan semua sahamnya, setelah si bos tak mengurusi proyek tersebut, sehingga si bos meminta sedikit tambahan waktu, untuk proyek mereka bisa diselesaikan. Balik lagi ke Chen Feng yang sedang ditegur oleh Pak Satpam, karena telah mencurigakan tentang dirinya yang lagi duduk di depan sekolah, yang padahal tujuan ia adalah untuk melihat anak putrinya yaitu Mei Mei, yang ternyata belum pernah sama sekali untuk berjumpa dengannya. Mama, Chen. Sang mantan istri kita sebut saja si Ayu, ia melihat Chen Feng berada di sana pun segera mengejarnya. Di saat mereka sudah bertemu, di situ Ayu langsung bercerita tentang dirinya yang sudah menikah lagi, yaitu dengan seorang pria pembisnis bernama Ali, dan sudah lama hidup bahagia selagi Chen Feng berada di penjara. Ayu yang merasa kasihan pun akhirnya akan mengatur waktu supaya Chen Feng bisa bertemu dengan Mei Mei anaknya. Tapi tak menjamin bisa berima atau tidaknya dengan kehadiran Chen Feng yang baru wujud sekarang. Pada akhirnya Chen Feng pun bisa bertemu juga dengan putrinya di sebuah restoran mewah. Sekarang Mei Mei adalah anak yang pintar dan pandai dalam berbicara. Hal itu dibuktikan ketika ia terkesan tidak sopan, yaitu menanyakan sebuah pekerjaan Chen Feng, dan berapa gaji yang ia dapatkan dalam per bulannya. 一个月3500块。 Bukan itu saja, Mei Mei juga mengatakan bahwa uang milik ayah tirinya hanya terbuang secara cuma-cuma. Atas pertemuan ini yang dianggapnya telah membuang waktu, sehingga merasa dirinya yang tak berharga di depan putrinya pun Chen Feng mengatakan, bahwa semua makanan yang ada di meja ini aku yang bayar. Mei Mei sungguh tega telah mempermalukan ayah kandungnya, ketika gaji dalam sebulannya terkuras hanya untuk membayar di restoran mahal ini, sehingga Ali yang menyaksikan hal itu pun akan membayarkannya semua, sekaligus meminta maaf atas perilaku sikap Mei Mei barusan. Singkat cerita, Chen Feng pun sudah mengundurkan diri dari tempat hiburan. Sekarang ia sedang mencari loker dengan mendatangi si pemilik tempat latihan, yang merupakan sahabatnya bernama kita sebut saja Jaka. Sebenarnya tidak ada lowongan, karena sahabatnya jadi merasa kagak enak dan kasihan. Jaka pun membiarkan Chen Feng bekerja di sini sebagai seorang cleaning service. Berapa lama datanglah ayah tirinya untuk mengantar Mei Mei berlatih, yang kebetulan mempunyai hobi yang sama dengan ayah kandungnya, yaitu bela diri. Di saat latihan itulah Chen Feng sangat menikmati kebersamaan dengan putrinya. Karena cara menendangnya yang kurang akurat, Chen Feng pun menegurnya, sehingga membuat Mei Mei hilang mood dan menyudahi latihan tersebut. Di mana Mei Mei rupanya punya idola sendiri, yang merupakan juara bela diri terkenal yang bernama Jackie, dan tendangan yang ia praktekkan barusan adalah tendangan si Jackie itu sendiri. Tak berapa lama,
Muncullah Jackie yang membuat Mei Mei terkesima. Disinilah kita akan mengetahui kenapa Chen Feng bisa dipenjara. Karena 10 tahun yang lalu rupanya Chen Feng pernah terlibat dalam pertarungan anak nakal di jalanan, dan tak sengaja melakukan serangan balik yang membuat adik Jackie tewas. Sehingga kedatangan Jackie ke sini adalah untuk bertarung dan membalas dendam atas kematian adiknya. Chen Feng yang mau tobat dari dunia perkelahian pun tak ingin memperpanjang masalah lagi dan menolak tawaran tersebut. Alhasil Jackie memberikan dua pilihan jika masalah ini mau cepat selesai. Yang pertama menerima tantangannya, yang kedua harus melewati di bawah selangkangannya sambil merangkak. Chen Feng ternyata memilih opsi kedua. Di depan anaknya sendiri ia nekat merangkak demi sebuah permasalahannya cepat kelar. Dan itu adalah hal sangat memalukan yang pernah Chen Feng alami semasa hidupnya. Mei Mei pun dihampiri Jackie dan mengatakan, gara-gara perbuatan ayah kandungnya alias Chen Feng, dirinya didiskualifikasi dari kejuaraan manapun akibat adik kesayangannya dibunuh oleh Chen Feng itu sendiri. Bukannya momen latihan tersebut menyenangkan ibunya, Mei Mei justru malah kecewa karena perbuatan terhadap idolanya, dan merasa dirinya dipermalukan ketika melihat kejadian barusan, sehingga Mei Mei pun bergegas pulang, karena tak tahan dengan sikap ayah kandungnya seperti seorang pengecut. Ternyata Chen Feng juga merasakan sakit yang sama, setelah dirinya mempermalukan dan mengecewakan anak putrinya. Sehingga Chen Feng yang awalnya tak ingin berkelahi pun ia nekat mendatangi Jackie dengan keadaan hujan petir untuk menerima tantangannya. Dan membuat kesepakatan jikalau Jackie kalah, ia harus meminta maaf secara langsung kepada anak putrinya. Semua gerakan yang sempat terlupakan pun kini Chen Feng kembali berlatih secara intens, agar bisa memulihkan gerakan tersebut. Kini saatnya mereka bertemu dengan tempat yang sudah direncanakan. Sebelum bertarung mereka pun menggunakan sarung tinju profesional, dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya Jackie pun berhasil dikalahkan dalam waktu 3 menit lamanya. Berhubung ia masih berisi keras tak menerima kekalahannya, sehingga Chen Feng pun meminta maaf sampai sujud sambil memohon, agar dirinya bisa mengikhlaskan apa yang sudah Chen Feng buat. Mereka pun akhirnya bisa berdamai, sekaligus menepati janjinya untuk meminta maaf kepada anaknya alias Mei Mei. Kembali ke tentang pembangunan, demikian si bos pun didatangi oleh Ali untuk menanyakan masalah proyeknya yang tak ada kabar, sehingga dirinya yang tak mau rugi pun Ali serius untuk mengalihkan semua sahamnya, tanpa ia sadari bahwa si bos bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Di saat hari ulang tahun anaknya tiba, Chen Feng pun diundang sama sang mantan istrinya. Ketika sesampainya di tempat, dirinya pun tidak diperlakukan baik oleh anaknya. Mei Mei merasa kehadiran ayahnya memperkeruh suasana. Dan Mei Mei merasa ayahnya tidak tahu malu. Pas keluarganya tidak punya apa-apa dia menghilang. Ketika semuanya sudah membaik dia malah datang. Sehingga ayahnya yang merasa malu dan tahu diri pun langsung keluar tanpa ada pembelaan diri.
Setelah acaranya sudah berakhir, Ali pun belum menyadari jika Mei Mei-nya telah diculik. Tak berapa lama Ali mendapatkan panggilan dari si bos, dan memberitahukan jika dirinya telah menculik Mei Mei, untuk dijadikannya sebagai sandera dan mengancam tentang saham dari proyeknya. Ia harus menyerahkan semua sahamnya apabila Mei Mei mau dikembalikan, sekaligus meminta setengah dari hartanya yang Ali miliki saat ini. Ketika Chen Feng sedang merasakan penyesalannya di pinggir jalan, ia kebetulan melihat Mei Mei dalam posisi tangan terikat di dalam mobil, sehingga inilah yang terjadi. Chen Feng yang sempat terpingsan pun kini langsung bangkit lagi dan mengambil sebuah sepeda milik Shiva, dan terus melanjutkan pengejaran dengan kekuatan kedua kakinya. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Aku Shiva. Namaku adalah Shiva. Bagi seorang yang kaya raya Ali sebenarnya cukup mudah untuk membebaskan Mei Mei. Tapi mengingat perjuangan dan kerja kerasnya untuk mendapatkan semua hartanya itu, membuat Ali berpikir dua kali, meskipun dirinya terus didesak oleh sang istri agar keinginan si bos cepat terpenuhi. Di sini Chen Feng sendirian terlihat sudah sampai di tempat si bos, dan bakalan menghadapi beberapa orang yang berada di dalamnya. Setelah menghabisi si penjaga, Chen Feng pun pergi ke salah satu ruangan untuk menyita ponsel milik si penjaga, dan langsung menghubungi serta memberitahu Ayu, bahwa dirinya saat ini berada di kediaman si bos, untuk menyelamatkan Mei Mei, anaknya mereka berdua. Dan ya, di sini lebih banyak penjaga yang harus Chen Feng hadapi. Mereka semua pun mempunyai skill dalam bela dirinya masing-masing, sekaligus mantan preman yang sengaja direkrut di tempat ini. Namun gerakan yang sudah dilatih kembali secara intens dan matang, Chen Feng tidak sedikit pun ada rasa takut dan langsung menghadapi mereka semua. Kelar dengan si penjaga sebelumnya, sekarang berada di lantai atas dan masih banyak lagi penjaga yang harus ia hadapi. Tak ada lagi cara selain membrutal dan mengeluarkan seluruh tenaganya untuk menghabisi mereka semua. Di saat terdesak itulah secara kebetulan ada sebuah tongkat baseball yang tergeletak di sana. Setelah membasmi penjaga yang dianggapnya sudah selesai, Chen Feng pun menuju ke tempat Mei Mei yang sedang ditawan. Pada akhirnya Mei Mei pun berhasil diselamatkan, namun Chen Feng harus merasakan sakit di bagian perutnya. Kini muncullah bernama Lang Tai alias ajudannya si bos, dan lagi-lagi Chen Feng harus menyelesaikan dengan menghadapi seorang mantan tentara bayaran yaitu Lang Tai itu sendiri, sehingga Mei Mei pun diminta untuk mundur. Dan inilah yang terjadi. Disinilah kita akan melihat keseruan Chen Feng dan Lang Tai bertarung saling pukul satu sama lain, sampai akhirnya mereka berdua pun kelelahan sendiri. Merasa dirinya yang sangat kewalahan pun Lang Tai menggunakan tongkat besi, sehingga Chen Feng harus menerima kesulitan yang kedua kalinya. Dirasa punya kesempatan itulah Chen Feng langsung memeluk Lang Tai dan membawanya terjun ke bawah. Dan ya, Lang Tai pun berhasil dikalahkan. Tak lama datanglah para polisi sesuai panggilan dari si Ayu. Pada akhirnya Mei Mei pun sadar juga bahwa sang ayah adalah superhero yang patut disebut sebagai pahlawan. Karena demi keselamatan putri tercintanya ia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri.
我向你道歉。 Beberapa hari berganti, Chen Feng terlihat sedang berjalan dengan menggunakan alat bantu untuk menyambut kedatangan Mei Mei dan sang mantan yang menjenguknya. Karena anak dan mantan sudah mempunyai kehidupan baru, Chen Feng yang sudah rela berkorban pun tetap tidak mendapatkan apa-apa, selain mendapatkan pengakuan dari anak tercintanya.